Manfaatkan latihan ini untuk meningkatkan keterampilan menggunakan mata dan selalu berfokus pada satu orang untuk satu pemikiran. Oke, kita coba diskusi dulu. Apa yang sudah disampaikan oleh pemateri, beliau adalah public speaker yang sudah cukup dikenal juga khususnya oleh para pelajar yang mempelajari bagaimana public speaking itu dilaksanakan oleh public speaker yang sudah profesional. Secara teori kita sudah mempelajari jauh-jauh hari di mata kuliah sebelumnya terkait masalah eye Agar contact. terlihat seperti yang Anda maksudkan, ekspresi wajah harus sesuai dengan kata-kata Anda. Gunakan ekspresi wajah untuk menunjukkan. Oke. Sebelum nanti kita putar lagi beberapa video yang sangat ada kaitannya dengan pelajaran public speaking ini. Eye contact, apa sih yang tadi sudah diambil pelajaran atau ilmu baru khususnya bagi kita yang awalnya tidak paham bagaimana prakteknya, kemudian kita diperlihatkan oleh video ini apa yang kita bisa ambil hikmahnya, apa yang bisa kita pelajari dari public speaker ini gitu. Saya ingin bertanya ke Pak Jeffy terlebih dahulu. Poinnya apa Pak Jeffy? Mengajak audiens untuk memahami apa yang kita sampaikan dengan cara kita kontak ke audiens dan coba bertanya jawab. Oke. Berikutnya Bu Yani. Penekanan kata dan pemisahan kontak mata kita untuk meyakinkan audiens ya. Jadi saat kita kadang juga kadang kalau ini ke satu orang gitu saat komunikasi ya tarik gitu orang itu maksudnya supaya menatap saya juga gitu. Rasa seperti itu sih untuk meyakinkan kata-kata kita ya. Pertanyaan kami seperti itu ya Pak. Oke, terima kasih Bu Yani. Berikutnya Bu Yuli. Dari kayak dan audiens untuk berkomunikasi kepada kita yang presentasi ngajak audiens untuk kayak ada jawab dan gitu biar audiens juga memperhatikan mereka. Bu Yuli masih ada gangguan koneksi ya? Iya. Sepertinya masih ada gangguan ya Bu ya? Jaringannya. Oke, dilanjut ke Bu Entin. Apa yang dapat diambil pelajaran dari pemateri tadi, public speaker yang sudah menjelaskan kepada kita khususnya tentang eye contact? Tadi mungkin yang disampaikan itu tentang permainan mata ya Pak ya. Satu pikiran, satu wajah, satu kali gitu. Jadi ketika kita mungkin menatap orang itu jangan ke satu titik aja, terus jangan fokus ke satu orang aja, terus mungkin mata itu mungkin bisa seolah-olah bicara gitu Pak. Iya, oke. Antara mata sama pikiran tuh harus seimbang gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Entin. Berikutnya Pak Yani. Baik Pak, untuk pelajarannya itu yang saya tangkap itu bahwa mata itu adalah peran penting dalam public speaking, di mana bisa membuat orang untuk meyakinkan orang atau bisa buat memfokuskan diri agar lebih percaya
diri dan lain-lain. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Yani. Berikutnya Bu Wiwin. Ya Pak, untuk pelajaran yang bisa diambil dari apa sih penggunaan eye contact atau kontak mata itu lebih ke membangun koneksi dengan audiens. Jadi audiens itu merasa lebih terlibat dalam presentasinya, terus juga mungkin meningkatkan kepercayaan diri dari public speakernya dengan kontak mata ke audiens. Juga mungkin untuk mengurangi kecemasan kali ya Pak, mengurangi gugup public speaker tersebut dengan eye contact. Itu sih Pak. Oke, dengan mata ya, ini menarik sekali ya. Mata yang tadi sudah rekan-rekan analisa berkaitan dengan ilmu yang didapatkan dari pemateri public speaker. Jadi kalau misalnya kita menggunakan mata kita kedipkan aja ke salah satu orang, wah itu bahaya itu. Ya, mata kita kedipkan beberapa kali ke salah satu orang yang tadi tuh ada bahasa secara physically ya. Audiensnya itu secara physically, ada yang cantik, ada yang ganteng, kita ngeliatin terus gitu. Nah ngeliatin itu nggak wajar, ngeliatinnya apalagi ada permainan mata, wah itu cemburu sosial itu yang ada nanti. Ya, apalagi kita lagi presentasi, kemudian kita atau pidato di depan audiens banyak, misalkan kaum Hawa, kaum Adam, ada bapak-bapak yang ganteng, kemudian yang ceramah adalah Bu Yani. Bu Yani hanya tertuju dengan fokus ke salah satu orang aja, kemudian ada main mata, wah gimana itu kan? Bisa nebak orang tuh, wah Bu Yani kayaknya ada sesuatu dengan ini gitu ya. Jadi untuk menghindari kecemburuan juga harus nanti juga ketika kita public speaking, berbicara di depan umum, kita pun harus adil. Semuanya harus dilihat gitu. Kalau misalkan sedikit ya kita sebut semua. Misalnya pernah kita bicarakan di Zoom ini hanya beberapa orang saja, maka dari itu saya bebas untuk menyebut namanya secara keseluruhan. Kalau setiap pertemuan saja saya hanya menyebutkan nama Pak Jevi, gimana perasaannya? Gimana perasaan yang lainnya? Kok hanya Pak Jevi saja sih yang disebut? Kok hanya Pak Jevi saja sih yang dipandang? Wah Pak Yosef hati-hati, cuma Pak Jevi aja lagi. Wah, jadi enggak seperti itu. Maka dari itu eye contact itu sangat penting. Tanpa kita berbicara saja, dengan pandangan kita orang-orang sudah bisa membaca arahnya. Oke ya, itu pentingnya eye contact. Jadi bukan satu arah, harus beberapa arah, satu mata ke satu pemikiran, dan itu pun jangan terlalu lama-lama juga gitu. Karena kita berkejaran dengan waktu ketika kita melakukan public speaking atau presentasi. Oke ya, dan ini sangat relevan sekali, sangat relevan dengan materi yang sudah kita pelajari. Karena pada dasarnya orang yang pernah mempelajari public speaking, mereka pun satu guru gitu, satu ilmu, satu buku. Yang membedakan adalah konsep mereka saja dalam menjelaskan, dalam melakukan presentasi. Pernah didengar nggak oleh rekan-rekan pada saat yang tadi pemateri itu menjelaskan ada kata-kata itu kan tidak ada. Coba pernah dengar tidak gitu? Karena kenapa? Karena itu sesuatu yang harus dihindari gitu. Berusaha untuk menghindari, pada dasarnya kita sudah paham. Siapapun yang melakukan syuting pasti sudah melalui editing gitu. Kira-kira bahasa yang kurang pantas kayaknya diedit dulu deh gitu. Atau ada kesalahan-kesalahan, namanya juga kita mau tampil di video, menampilkan suatu karya, maka dari itu sebaik mungkin gitu. Ya, jadi yang nanti ketika kita berbicara juga, kalau misalkan kita merasa masih menggunakan kata-kata terlalu banyak gitu, mendingan kita kurangin dulu deh. Sama-sama, bahasa kita adalah bahasanya kita, bukan bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya bahasanya. Maka dari itu saya menggunakan kata kita. Ya, nanti pada saat rekan-rekan juga menjelaskan, ketika saya menyuruh rekan-rekan untuk menjelaskan dari tampilan video apa sih yang kita dapat, usahakan jangan terlalu banyak kalau misalkan emang kitanya sulit untuk mengatakan,
mendingan kita diam dulu baru kita ngatain lagi. Bisa paham? Nih ya, supaya nanti kita terbiasa gitu, menghindari kata-kata yang tidak seharusnya kita ucapkan. Sama-sama belajar gitu. Jadi kita belajar teorinya, belajar prakteknya. Oh, itu loh yang kita hindari, maka itu kita belajar untuk menghindari itu. Kata-kata seperti itu, oke ya. Tadi eye contact. Nah, selanjutnya adalah kita akan belajar tentang percaya diri. Ini penting juga.